Perkenalkan, saya Ivan, marketing dari Accurate Business Center yang menjual software akuntansi Accurate. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Accurate varian standar, di mana Accurate varian standar biasanya digunakan untuk bidang usaha seperti trading atau distributor. Nah, di tampilan utamanya, kita akan menjumpai fitur reminder yang berfungsi sebagai petunjuk untuk mengetahui piutang maupun hutang yang sudah jatuh tempo. Nah, Anda tidak perlu lagi mencari repot-repot siapa saja customer yang piutangnya sudah jatuh tempo maupun siapa saja customer yang hutangnya sudah jatuh tempo. Anda tinggal melihat di fitur reminder ini dan akan langsung mengetahui berapa nominal yang harus Anda bayarkan atau harus Anda tagih. Modul-modul yang ada di Accurate versi 5 yakni buku besar, kas dan bank, persediaan, penjualan, pembelian, aset tetap, daftar, RMA, hingga ke e-faktur. Nah, kami akan menjelaskan satu persatu mengenai modul-modul yang terdapat di dalam Accurate versi 5, varian standar. Di dalam info perusahaan, Anda bisa melihat dan mengisi semua biodata perusahaan Anda, baik nama perusahaan, alamat, kemudian NPWP perusahaan, dan sebagainya. Anda bisa mengisinya di info perusahaan. Jika perusahaan Anda membutuhkan mata uang asing sebagai pembayaran maupun penerimaan dana, Anda bisa menginputnya di mata uang atau multi currency. Di Accurate tidak terbatas berapapun mata uang yang Anda daftarkan. Lanjut mengenai daftar akun. Di daftar akun ini terdapat akun-akun perkiraan seperti akun yang ada di akuntansi pada umumnya, mulai dari kas, bank, piutang, dan sebagainya. Di sini Anda bisa menambahkan akun yang belum ada di atau belum tersedia di Accurate, ataupun Anda ingin mengubah maupun menghapusnya. Misalkan Anda tidak menggunakan akun-akun yang sedemikian banyak ini, Anda bisa membuatnya simpel dengan menghapusnya ataupun mengabaikannya. Pakailah akun-akun yang Anda butuhkan saja. Kemudian laporan keuangan. Di laporan keuangan kita memiliki kurang lebih 120 laporan keuangan. Mulai dari laporan neraca, laba rugi, laporan laba ditahan, laporan pembelian, laporan penjualan, sampai ke laporan stoknya pun juga ada. Tergantung Anda ingin melihat laporan yang seperti apa. Tergantung kebutuhan Anda juga. Nah, uniknya di Accurate varian standar ini, Anda bisa melihat detail transaksi yang sudah Anda input. Misalkan saja, penjualan perkakas ini nominalnya 1.661.000.000 sekian. Ini didapat dari mana ya? Tinggal kita double klik, dia akan menunjukkan detail transaksinya. Semua detail transaksi yang mengenai penjualan perkakas tadi. Anda bisa mengeceknya dari sini. Ini adalah fitur drill down report yang kebanyakan software akuntansi lain belum memilikinya. Jadi Accurate unggul dalam hal ini. Kemudian lanjut, setelah di laporan keuangan, kita masuk ke bukti jurnal umum. Nah, biasanya di bukti jurnal umum ini tidak digunakan atau jarang digunakan di Accurate. Karena kenapa?
sistem yang ada di Accurate sudah memakai atau sudah menggunakan sistem auto posting, di mana setiap transaksi yang disimpan akan langsung dijadikan laporan jurnalnya oleh Accurate. Jadi Anda tidak perlu lagi menjurnalkannya secara manual. Kecuali misalkan Anda butuh jurnal manual. Nah, Anda baru menggunakan jurnal voucher atau jurnal umum ini. Kemudian di proses akhir bulan ini adalah jika Anda ingin menghitung penyusutan atas aset-aset yang Anda miliki. Ketika Anda sudah mendaftarkannya dan menginputnya di Accurate, nanti secara otomatis di akhir bulan, Accurate akan menghitung penyusutan atas aset-aset tersebut. Kemudian masuk ke modul kas dan bank. Nah, di modul kas dan bank ini, semua transaksi di luar penjualan dan pembelian kita input di sini. Ini selayaknya pembukuan untuk operasional kantor. Misalkan, Anda menerima uang atas persewaan bangunan. Nah, uang yang Anda terima ketika menyewakan bangunan, Anda input di sini. Jadi bukan di penjualan. Penjualan maupun pembelian itu adalah hasil dari barang yang ingin Anda jual. Sedangkan kas dan bank atau modul kas dan bank ini lebih ke transaksi di luar penjualan dan pembelian. Sama halnya dengan penerimaan. Di pembayaran ini, misalkan Anda membayar gaji pegawai, pembayaran listrik, air, dan sebagainya, bisa Anda masukkan di fitur pembayaran ini. Nanti, semua transaksi yang ada di penerimaan dan pembayaran tadi akan tercatat di buku bank. Buku bank ini adalah histori transaksi atas penerimaan dan pembayaran yang sudah Anda input di Accurate. Misalkan Bank BCA. Di sini akan kelihatan pemasukan maupun pengeluarannya, debit dan kredit. Semua transaksi yang sudah diinput di penerimaan dan pembayaran akan masuk ke buku bank. Seperti itu. Kemudian untuk rekonsiliasi bank sendiri, ini merupakan pengecekan. Jika Anda ingin mencocokkan antara rekening koran secara fisik dengan rekening koran yang ada di Accurate. Ketika Anda mulai mencocokkan dan transaksi tersebut ada di Accurate, Anda tinggal checklist saja. Jika transaksi tersebut belum ada, berarti yang harus Anda lakukan adalah menginputnya di penerimaan atau pembayaran. Begitu. Kemudian masuk ke menu atau modul persediaan. Nah, di modul ini kita menemui beberapa fitur. Yang pertama adalah barang dan jasa. Di barang dan jasa ini Anda bisa melihat semua master barang maupun jasa yang Anda ingin jual kepada customer ataupun Anda beli dari supplier. Semua akan masuk ke dalam master barang dan jasa. Di master barang dan jasa ini, Anda bisa melihat kuantitasnya, kemudian harga satuan. Harga satuan ini adalah harga jual. Kemudian jika ingin melihat kuantitas barang per gudang, Anda tinggal klik kanan, kemudian pilih gudang. Di sini akan kelihatan besi beton diameter 10 mm sampai 12 mili itu berada di gudang mana. Anda bisa mengetahuinya langsung.
Kemudian masuk ke daftar gudang. Daftar gudang ini adalah multi gudang kalau kita bicara. Jadi di multi gudang ini Anda bisa mendaftarkan semua gudang Anda yang Anda miliki. Misalkan Anda juga tidak memiliki banyak gudang, Anda juga bisa mendaftarkan gudang virtual di sini. Jadi secara nyata tidak ada, tapi di pencatatannya ada. Seperti itu. Jadi Anda tidak akan kebingungan ketika Anda nanti mencari barang yang ingin Anda jual. Atau ingin Anda stok opnam mungkin. Setelah dari daftar gudang, kita ada pindah barang. Nah, di pindah barang ini, Anda bisa mentransfer barang dari gudang satu ke gudang yang lain. Contohnya saja, dari gudang depan misalkan. Kemudian saya mau pindahkan ke gudang toko, ke gudang Joko, mohon maaf. Nah, kemudian saya pilih barangnya apa, misalkan AC General, kuantitasnya kita pilih 15 set, misalkan. Nah, ketika kita simpan dan tutup ini, otomatis AC General LCT12 akan berpindah dari yang tadinya ada di gudang depan sebanyak 12 ke gudang Joko sebanyak 15 pieces juga, atau 15 set. Di gudang depan ini berkurang 15 set, di gudang Joko berkurang 15 set juga. Begitu. Kemudian ada set harga penjualan. Di set harga penjualan ini Anda bisa merubah atau menyesuaikan harga jual. Misalkan Anda memiliki atau sudah mengetahui harga jual di bulan depan untuk barang atau beberapa barang akan naik. Kita tinggal setting tanggal efektifnya atau tanggal mulai perubahan harga jualnya itu kapan. Misalkan di tanggal 17 bulan 10. Jadi di bulan depan tanggal 17. Kemudian kita pilih penyesuaiannya, harga baru 1. Nah, di sini persentasenya. Berdasarkan persentase, mungkin kita pilih item barangnya. Nah, misalkan AC Samsung yang mau kita ganti harga jualnya di bulan depan. Di sini ada tulisan biaya aktual dan harga 1. Nah, biaya aktual ini adalah biaya harga atau harga jual saat ini, yakni 2.400.000. Mohon maaf, kita isi dulu di sini 10% ya misalkan. Nah, setelah ini adalah 10%, kemudian kita sesuaikan dari biaya aktual atau biaya yang ada saat ini. Biaya aktual ini adalah biaya harga jual saat ini, kemudian harga pertama ini adalah harga yang ingin Anda rubah di bulan berikutnya atau bulan depan. Ketika kita simpan, nanti pada saat tanggal 17 di bulan 10 atau di bulan depan, harga jual AC Samsung ini akan berubah dari yang tadinya 2.400.000 menjadi 2.640.000. Begitu. Kemudian ada grouping. Grouping ini seperti penjualan paketan. Misalkan Anda ingin menjual seperangkat alat elektronik. Nah, kita tinggal pilih barangnya apa. Misalkan AC Sanghong, kuantitasnya 1. Kemudian
Mohon maaf, kita isi dulu kolom keterangannya, yakni penjualan promo, misalkan seperti itu ya. Kemudian kita pilih lagi barang yang akan kita jadikan grouping. Selain AC Changhong, mohon maaf ini saya hapus dulu. Kemudian AC General misalkan 1. Nah, ketika kita melakukan penjualan AC promo, barang yang akan tampil adalah AC Changhong dan AC General. Begitu. Ini adalah fungsi grouping. Kemudian kita masuk ke pembiayaan pesanan. Nah, di Accurate kita mempunyai juga untuk proses produksi sederhana. Produksi sederhananya dihitung atau HPP-nya menggunakan actual costing. Di job costing ini, yang pertama Anda lakukan adalah memilih bahan bakunya terlebih dahulu. Misalkan besi beton, kuantitasnya 10. Kemudian ada bor listrik, kuantitasnya juga 10. Kita simpan. Bahan baku ini ingin diubah menjadi barang baru. Jadi, dalam job costing, HPP bahan baku ditambahkan beban atau biaya-biaya produksi yang ada saat proses produksi akan menjadi HPP barang baru. Job costing di Accurate adalah proses produksi secara sederhana, yakni perhitungan HPP-nya secara actual costing atau by job order. Nah, ketika kita masuk modul job costing ini, kita memilih terlebih dahulu bahan bakunya. Bahan baku apa, kemudian bebannya, beban atau biaya produksinya apa saja. Kedua hal tersebut akan dijadikan HPP barang baru. Seperti itulah fungsi job costing yang ada di Accurate. Saya contohkan di sini, misalkan pembuatan meja. Job costing akunnya ini misalkan biaya lain-lain. Kemudian kita pilih barangnya. Untuk pembuatan meja itu mungkin menggunakan cat Dulux, kuantitinya 1. Kemudian membutuhkan barang lagi atau membutuhkan bahan baku obeng misalkan sebanyak 1 pieces juga. Nah, total biaya atau total bahan baku di sini nantinya akan berubah menjadi total HPP yang ada di barang baru ketika kita simpan. Cara untuk finishingnya seperti apa? Kita kembali ke menu pembiayaan pesanan atau job costing, kemudian kita tarik transaksi yang lama, kita pencet finishing. Nah, pembuatan meja tadi ingin menjadi barang apa? Misalkan dari cat dan obeng tadi menghasilkan kulkas Toshiba 1 pintu.
Misalkan saja ya. Nah, seperti ini. Biaya HPP bahan baku yang dari AC dan cat tadi, yang dari cat dan obeng tadi akan menjadi HPP kulkas Toshiba 1 pintu ketika kita simpan. Ini adalah fungsi pembiayaan pesanan atau job costing yang ada di Accurate. Kemudian untuk penyesuaian persediaan, ini adalah inventory adjustment, atau jika Anda setelah melakukan stok opnam, Anda bisa mencocokkan antara stok gudang secara real atau yang nyata dengan stok gudang yang ada di Accurate. Ketika Anda sudah mulai mencocokkan dan terjadi selisih antara stok gudang yang ada di fisik dengan stok gudang yang ada di Accurate, Anda bisa adjustment di menu inventory adjustment. Caranya adalah kita pilih itemnya yang mau di adjustment, misalkan AC Sharp. Mohon maaf, saya pilih yang kuantitasnya tidak minus saja. Misalkan batu bata. Kuantitas yang ada di gudang adalah 25. Gudang Accurate maksudnya ya. Sedangkan kuantitas yang ada di gudang secara fisik misalkan adalah 23. Nah, di sini Anda tinggal adjustment batu bata tersebut dari yang tadinya 25 menjadi 23. Kita akan kurangi selisihnya, nanti akan masuk ke akun apa, Anda bisa memilihnya sendiri sesuai dengan kebutuhan. Ketika kita simpan, maka otomatis kuantitas batu bata ini akan mengikuti kuantitas terbarunya ketika selesai adjustment, yakni 23 pieces. Seperti itu. Setelah dari menu persediaan, kita masuk ke modul penjualan. Nah, di modul penjualan ini ada beberapa fitur, dan fitur tersebut terintegrasi dengan fitur yang lain. Mulai dari penawaran penjualan, pesanan penjualan, pengiriman pesanan, faktur penjualan, hingga pada penerimaan penjualan maupun retur penjualan. Semua alur yang ada di sini bisa Anda gunakan, atau bisa Anda sesuaikan juga dengan SOP Anda. Misalkan SOP yang ada di perusahaan Anda ini tidak memerlukan penawaran penjualan, pesanan penjualan, dan pengiriman pesanan. Anda bisa meloncatinya dan langsung membuat faktur penjualan. Saya akan mencontohkan mulai dari penawaran penjualan. Di penawaran penjualan ini, kita akan memilih customer-nya terlebih dahulu, kemudian kita pilih barang yang akan dibeli oleh customer tersebut. Misalkan AC Panasonic sebanyak 1 set. Harga jual di sini bisa secara otomatis, bisa Anda ganti secara manual juga. Kemudian kalau misalkan dikenakan pajak, kita bisa memberikan pajak pajak PPN 10%. Kalau misalkan tidak dikenakan, tidak perlu dicantumkan kode pajaknya. Setelah kita selesai menginput barang, kita tinggal simpan dan tutup. Setelah dari penawaran penjualan tadi, kita tarik penawaran itu ke pesanan penjualan. Kita pilih customer-nya lagi. Nah, Anda tidak perlu lagi menginput nama barangnya. Anda tinggal pilih dari penawaran yang sudah Anda buat sebelumnya. Ini yang saya maksud dengan integrasi antar fitur.
Jadi tidak perlu double input. Ketika Anda pilih dari penawaran ini, barang yang sudah Anda input di penawaran penjualan tadi akan masuk ke pesanan penjualan. Di sini juga akan ada kuantitasnya, ada harga jual juga. Untuk tampilannya juga hampir sama dengan yang ada di penawaran penjualan. Cuman ini di pesanan penjualan. Ketika sudah diinput di pesanan penjualan, kemudian Anda ingin mengirimkan pesanan tersebut ke customer, Anda bisa ke menu selanjutnya, yakni pengiriman pesanan. Di pengiriman pesanan, Anda tinggal memilih customer-nya siapa, kemudian pilih dari pesanan. Misalkan ada beberapa pesanan, Anda bisa memilih salah satunya atau mengirimkan dua-duanya juga tidak ada masalah. Karena di Accurate, pengiriman bisa parsial maupun seluruhnya. Saya akan mencontohkan untuk yang satu transaksi yang sebelumnya. Oke, nah di delivery order ini ada yang unik. Kenapa? Karena tidak tercantum harga jualnya. Delivery order atau pengiriman pesanan hampir sama dengan surat jalan. Jadi hanya ada nama barang, kemudian kuantitasnya berapa, seperti itu. Untuk ke desain cetakannya sendiri atau template-nya sendiri, Anda bisa melihatnya di sini. Nah, di sini Anda masih bisa modifikasi, misalkan mau ditambahkan logo perusahaan, kemudian tampilannya mau dirubah dari nama delivery order menjadi pengiriman atau surat jalan, itu masih bisa dirubah tergantung variabel yang ada di Accurate. Setelah dari pengiriman pesanan, akhirnya kita menuju ke faktur penjualan untuk menagihkan barang yang sudah dibeli dan dikirim ke customer. Alurnya hampir sama, yakni kita memilih customer-nya terlebih dahulu, kemudian kita pilih dari pengiriman. Nah, di sini akan muncul harga jualnya lagi, karena ini berkaitan dengan tagihan ke customer. Di sini ada terms-nya atau syarat pembayarannya. Misalkan Anda ingin menggunakan syarat pembayaran yang berbeda-beda, bisa Anda cantumkan di sini. Kemudian misalkan ada biaya-biaya yang timbul atas pengiriman barang ke customer, Anda bisa masukkan di sini. Freight atau biaya atau ongkos kirim. Misalkan ada ongkos kirimnya. Kalau misalkan tidak ada, berarti tampilan untuk faktur penjualan atau invoice adalah seperti ini. Ada nama sales invoice, kemudian misalkan Anda mau menambahkan logo di sini juga bisa. Ada keterangan barangnya juga, kepada siapa ditujukan invoice itu, dan Anda juga masih bisa memodifikasi desain template untuk faktur penjualan ini. Setelah dari faktur penjualan, ketika kita menerima uang atau dana dari customer, kita bisa memilih penerimaannya lewat mana. Misalkan tunai, bisa lewat kas, atau transfer bank. Kalau misalkan transfer bank, kita pilih bank apa yang ditransfer oleh customer. Kemudian kita bisa pilih di sini transaksi mana yang ingin dibayarkan oleh customer. Misalkan transaksi terakhir atas penjualan AC. Nah, kita pilih transaksi yang terakhir, kemudian kita kalkulasi harganya, kita simpan dan tutup.
transaksi di luar itu, transaksi yang sedemikian banyaknya adalah transaksi pending dari customer yang belum membayar. Sedangkan yang sudah dibayar adalah transaksi yang kita centang saja. Begitu sistem kerja penjualan yang ada di Accurate versi 5. Kemudian di modul pembelian ini hampir mirip dengan yang ada di modul penjualan. Bedanya, jika di modul penjualan tadi kita dengan customer, kalau di menu pembelian atau di modul pembelian, hubungannya adalah kita dengan supplier. Alurnya hampir sama juga, dimulai dari permintaan pembelian, misalkan orang gudang yang menginput, kemudian diteruskan ke pesanan pembelian, ada penerimaan barang, kemudian faktur pembelian, dilanjutkan ke pembayaran pembelian atau pembayaran kepada supplier. Kalau misalkan ada retur, kita bisa mereturnya. Kita lanjut ke menu aset tetap. Nah, di aset tetap ini Anda bisa mendaftarkan semua aset tetap yang Anda miliki. Misalkan, Isuzu Panther pickup. Umur aktiva atau umur aset tetapnya itu berapa tahun? Misalkan 5 tahun. Kemudian metode penyusutannya apa? Di Accurate ada 3 metode penyusutan, yakni metode garis lurus, metode angka tahun, dan metode saldo menurun. Anda bisa pilih metode mana yang Anda inginkan untuk penyusutan aset Isuzu Panther ini. Setelah Anda simpan, ketika di akhir bulan, Anda tinggal klik proses akhir bulan tadi. Maka secara otomatis penyusutan atas mobil Isuzu Panther tersebut akan dilakukan oleh Accurate. Kemudian kita masuk ke modul daftar. Nah, di modul daftar ini ada pemasok, pelanggan, dan penjual. Penjual ini adalah salesman. Kalau misalkan Anda memiliki sales terkait penjualan produk Anda. Kemudian di pelanggan ini adalah master pelanggan atau master customer yang Anda miliki. Anda bisa melakukan pencatatannya secara rinci di sini, mulai dari nama customer, kemudian alamat customer, nomor telepon, hingga NPWP-nya bisa Anda catat di sini. Kemudian di master pemasok, ini adalah master supplier. Anda juga bisa melengkapi biodata supplier di master pemasok. Lanjut ke modul RMA atau klaim pelanggan. Nah, di modul ini biasanya digunakan untuk Anda yang memiliki usaha berupa penjualan dan servis. Ketika Anda melakukan servis dan jasa servis itu ditagihkan kepada customer, Anda menagihnya lewat modul RMA, bukan ke modul penjualan lagi. Yang terakhir adalah e-faktur. E-faktur yang ada di Accurate ini mengubah semua transaksi yang sudah diinput di Accurate, baik itu transaksi penjualan maupun transaksi pembelian yang dikenakan pajak, menjadi format .csv. Nah, format CSV itulah yang nantinya tinggal Anda upload ke e-faktur Dirjen Pajak untuk Anda laporkan. Jadi Anda tidak perlu menginput 2 kali. Modul e-faktur ini tidak connect atau tidak terhubung secara otomatis dengan pemerintah atau dengan perpajakan. Melainkan
seperti modul ekspor-impor. Itulah penjelasan mengenai Accurate varian standar. Jika Anda ingin mengetahuinya lebih lanjut atau ingin melakukan pembelian Accurate versi standar, silakan menghubungi saya, Ivan, di 087 759 171799. Saya akan dengan cepat merespon kebutuhan Anda. Sekian, terima kasih.